Yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu kedua. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 3 April 2026 jam 9 pagi sebesar Rp22.704.000, syukur sebesar Rp20.745.000, dan persepuluhan sebesar Rp1.920.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 April 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.920.000, syukur sebesar Rp1.869.000, persepuluhan sebesar Rp555.000, dan sarana fisik sebesar Rp322.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah Paskah kedua Senin 5 April 2026 jam 6 sore sebesar Rp6.438.000, syukur sebesar Rp416.000, persepuluhan sebesar Rp55.000, dan sarana fisik sebesar Rp47.000. 4. Bidang pengembangan Oikumene Semesta Klasis Kota Ambon, Komisi Bencana Alam dan Sosial, serta tim penanggulangan bencana akan mengadakan penjualan makanan jadi, es, dan roti dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp25.000 pada hari Minggu ini 12 April 2026 setelah ibadah jam 9 pagi bertempat di halaman Gereja Maranatha. 5. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 April 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 6. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta J.E. Mahupale B. dengan menggunakan tata ibadah Minggu kedua. 7. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. 8. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Mita Syaila dan Huel Lewakabesi. 10. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 12 April 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta E. Muskita MTH, Sekretaris Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah ini berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, serta pemirsa dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Ambon, di mana saja berada, Shalom. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi saudara-saudara jemaat. Pujilah
Jemaat, sebagai umat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan.
Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab terjemahan baru 2 yang akan kita baca secara bersama-sama. Sebagai dasar pemberitaan firman adalah Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan kita akan membaca secara bersama-sama. Begini bunyinya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka karena memiliki pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika orang-orang itu melawan dia dan menghujat, ia meneteskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Ia keluar dari situ lalu pergi ke rumah seorang bernama Titius Justus yang takut akan Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.
Namun Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, serta pemirsa dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja berada. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara jemaat? Baik, sukacita, puji Tuhan. Kita sementara ada dalam masa-masa perayaan Paskah dan tentu saja semua orang tetap mengalami semangat Paskah itu dalam kehidupan pribadi bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebagai tanda sukacita Allah telah bangkit melalui Yesus Kristus yang bangkit bagi kita dan menyelamatkan kita, dan kita hidup dan terus memotivasi kita melanjutkan hari-hari kehidupan kita ke depan. Mari kita saling berjabat tangan dengan saudara yang ada di kanan kiri sambil berkata, Tuhan memberkati engkau. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam tema gereja rumah tangga menjadi basis misi. Berbicara tentang eklesia domestika atau gereja rumah tangga, maka ada satu ungkapan yang sudah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Benarkah kita mengenal diri kita sebagai gereja Protestan Maluku? Atau benarkah kita mengenal diri kita sebagai gereja? Apa makna kehidupan kita sebagai gereja? Apa makna kehidupan rumah tangga kita sebagai gereja, saudara-saudara jemaat? Beberapa minggu kemarin saat peneguhan anggota sidi gereja Protestan Maluku meneguhkan 14.810 anak-anak Tuhan menjadi anggota sidi gereja. Gereja Protestan Maluku tidak hanya menjadi gereja yang besar, tapi gereja Protestan Maluku sebagai gereja reformasi dengan aliran Calvinis menjadi gereja yang juga besar di Indonesia Timur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi dengan penambahan 14.810 anak Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai orang percaya. Tapi apakah pertumbuhan dan pertambahan jumlah secara kuantitas itu menjamin pertumbuhan hidup kita sebagai eklesia domestika, sebagai gereja rumah tangga, saudara-saudara jemaat? Apakah sungguh-sungguh kita mengenal diri kita sebagai gereja? Bagaimana perwujudan diri kita sebagai eklesia domestika di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat tinggal kita, di tengah ruang pekerjaan kita, saudara-saudara jemaat? GPM melayani dalam dimensi bergereja secara organisasi, institusi, di tengah-tengah dimensi persekutuan bersama, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga yang sekarang kita sama-sama maknai sebagai eklesia domestika, tapi juga di tengah-tengah kehidupan personal kita, pribadi kita. Dan karena itu ketika gereja Protestan Maluku menekankan tentang eklesia domestika, gereja rumah tangga, hal ini menjadikan rumah tangga keluarga, saudara-saudara jemaat, rumah tangga keluarga kita menjadi sangat penting, menjadi sangat berarti di tengah-tengah pelayanan dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja rumah tangga atau eklesia domestika merujuk pada komunitas iman yang berakar bertumbuh dalam rumah tangga. Kita pernah membaca dan mendengar ya, jemaat mula-mula di mana mereka berkumpul setiap hari,
Mereka datang dan memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Mereka saling berbagi, Bapak Ibu Saudara. Rumah menjadi tempat berkumpul bersama. Bagaimana realitas rumah tangga keluarga Kristen kita saat ini? Apakah menjadi tempat berkumpul bersama? Di tengah kesibukan orang tua, di tengah kesibukan anak-anak, di tengah kesibukan dengan digital. Apakah gereja, rumah tangga itu masih terjadi dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara? Jelas sekali, jemaat mula-mula bukan bagian pertama saja dari Ecclesia Domestika. Yesus pernah hadir dalam kehidupan rumah tangga. Yesus hadir di rumah Maria Magdalena bersama dengan Lazarus. Yesus hadir di rumah Simon orang kusta. Yesus hadir di rumah Yairus, Bapak Ibu Saudara. Yesus hadir di rumah Matius, orang Lewi itu, seorang pemungut cukai. Yesus hadir di mana lagi, Bapak Ibu Saudara? Yesus datang ke rumah Sakeus. Kunjungan Yesus ke rumah-rumah ini memberi arti bahwa ada upaya untuk membawa damai dan sukacita dalam keluarga. Ada transformasi hidup yang terjadi ketika Yesus berkunjung ke rumah-rumah umat yang percaya. Umat yang belum percaya menjadi percaya, bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian rumah mereka menjadi rumah Tuhan, menjadi Ecclesia Domestika. Menjadi miniatur dari kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengundang hati-hati kita untuk masuk ke dalam kehendak dan kasih-Nya. Perubahan terjadi dalam Ecclesia Domestika. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya zaman ini? Benarkah gereja rumah tangga itu terjadi? Apa yang akan terjadi dengan 14.810 anak Tuhan yang baru saja diteguhkan sebagai anggota Sidi Gereja Protestan Maluku? Di persekutuan-persekutuan unit pelayanan, benarkah kursi-kursi itu penuh, Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan hanya dihuni oleh kaum perempuan dan anak-anak, hanya sebagian oleh kaum laki-laki. Bagaimana kita membangun Ecclesia Domestika dari basis yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya dalam rumah, tapi juga dalam persekutuan-persekutuan peribadatan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana wadah pelayanan laki-laki menjadi Ecclesia Domestika, menjadi gereja rumah tangga. Bagaimana persekutuan perempuan menjadi gereja rumah tangga. Bagaimana persekutuan sektor-sektor kita bukan hanya persoalan beribadah secara ritus kita. Tapi bagaimana kita membangun persekutuan hidup yang saling mengasihi, saling memberi, saling menguatkan, saling mengokohkan, Bapak Ibu Saudara jemaat. Dan di hari ini, Kisah Para Rasul 18 menyentak kita bahwa Saulus yang bertobat itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, menjadi Paulus itu, ia kemudian menjadi saksi. Dia menjalani setiap perjumpaan-perjumpaannya dengan rumah tangga, dan rumah selalu menjadi tempat pertemuan dari pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat banyak sekali yang dilakukan oleh Rasul Paulus, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Dan gereja rumah tangga, keluarga bukan saja menjadi penerima pelayanan gerejawi, melainkan subjek aktif dalam melaksanakan misi gereja itu, Bapak Ibu Saudara. Rumah bukan hanya sebagai lokasi tempat pertemuan di mana ibadah-ibadah dilakukan, melainkan juga menjadi tempat di mana kehidupan, di mana iman itu diwariskan dan dihidupi. Apakah dalam rumah kita terjadi pewarisan kehidupan? Apakah dalam rumah kita terjadi pewarisan iman, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga kita sebagai anggota jemaat, sebagai pengikut Kristus? Benarkah kita mengenal diri kita sebagai pengikutnya? Ini menjadi pertanyaan penting, Bapak Ibu Saudara jemaat. Benarkah kita mengenal diri kita sebagai pengikutnya? Bagaimana kondisi Ecclesia Domestika dalam hidup kita? Bagaimana persekutuan hidup antara suami dan istri dalam keluarga, dalam rumah tangga? Bagaimana hidup antara orang tua dengan anak-anak dalam rumah tangga? Bagaimana persekutuan hidup orang basudara di tengah-tengah persekutuan bersama sebagai Ecclesia Domestika? Banyak krisis moral terjadi di tengah-tengah tantangan zaman ini yang tidak bisa kita pungkiri. Dan itu bisa saja menggerogoti
gereja rumah tangga kita? Bisakah itu menggerogoti eklesia domestika kita Bapak Ibu Saudara? Karena itu rumah tangga Kristen harus menjadi rumah tangga yang kokoh. Rumah tangga Kristen harus menjadi rumah tangga yang kuat Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa rumah tangga benar-benar berpartisipasi dan mendukung aktivitas pekabaran Injil di tengah-tengah kehidupan bersama. Paulus menempuh perjalanan yang jauh dari Athena, kemudian Korintus. Dan di Korintus menjadi kota yang sangat penting dalam aktivitas pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Karena di situ banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Dan di situ bukan hanya banyak orang Yahudi dan orang Yunani, tapi banyak dari mereka yang menjadi percaya. Tetapi berimbang dengan kondisi banyak orang yang percaya, banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Banyak orang juga yang menentang, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Yunani. Bapak Ibu Saudara, disebutkan bahwa di Korintus Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Pasangan ini adalah pasangan yang awalnya menjadi contoh pasangan hidup suami istri yang saling mengasihi. Mereka menggambarkan eklesia domestika, pasangan suami istri yang siap menjadikan rumah tangga mereka menjadi tempat di mana Yesus hadir melalui kesaksian Paulus Bapak Ibu Saudara. Di tengah tantangan itu mereka saling mengasihi, saling mendukung tetap kuat dalam iman. Sehingga walaupun mereka terusir dan harus membangun kehidupan yang baru di kota Korintus, tapi tidak menyurutkan iman mereka kepada Allah. Bahkan mereka terus bersama saling menopang aktivitas pekabaran Injil yang juga dilakukan oleh Paulus. Rumah tangga yang menjadi gereja, rumah tangga, menjadi eklesia domestika adalah gambaran dimulai dari keharmonisan dan kesatuan dari seluruh anggota keluarga. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga kita? Kenapa kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis? Mungkin itu patut dipertanyakan sebagai orang-orang percaya. Kenapa kehidupan kita tidak benar-benar menampilkan sebagai eklesia domestika Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita ya, ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dengan lusinan kamar. Pemuda ini sangat kaya dan dia membuat kamar-kamar itu dengan bentuk bahkan juga keunikannya masing-masing. Kamar yang berikut akan lebih indah, lebih mewah dari kamar yang sudah dilalui. Dan dalam rumah itu terdapat berbagai karya dan seni lukis dan pahatan. Lampu-lampu kristal memenuhi rumah itu dan pegangan tangan untuk menaiki tangga rumah itu juga terukir dengan ukiran-ukiran emas Bapak Ibu Saudara. Rumah itu begitu mewah. Suatu hari pemuda tersebut memutuskan untuk mengundang Tuhan Yesus datang dan tinggal bersamanya. Ketika Tuhan Yesus datang, pemuda itu memberi bagi Tuhan Yesus kamar yang paling mewah, kamar yang terakhir, kamar yang paling besar dan paling mewah di dalam rumahnya. Tuhan Yesus, kamar ini milikmu. Tinggallah selama engkau mau dan lakukan apa yang engkau mau lakukan dalam kamar ini. Ingat, ini adalah kamarmu, engkau bebas melakukan apa saja. Malam hari ketika pemuda tersebut sudah bersiap untuk beristirahat, terdengar bunyi ketukan yang sangat keras di pintu depan. Mendengar ketukan itu pemuda itu heran tetapi langsung turun untuk melihat apa yang terjadi. Dia ketika hendak membuka pintu, dia melihat bahwa iblis mengirim 3 roh jahat untuk menyerangnya. Dan dia dengan cepat menutup pintu tersebut, tetapi salah satu roh jahat berhasil untuk mengganjal pintu itu dengan kakinya. Beberapa saat kemudian setelah bertarung dengan sekuat tenaga, pemuda itu berhasil menutup pintu dan mengunci pintu itu, kemudian kembali ke kamar dalam keadaan yang sangat lelah. Dalam hidup rumah tangga ini kadang-kadang kita lelah.
Kita bertarung dengan pertarungan-pertarungan yang terkadang tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, pikir pemuda itu, Yesus ada di atas, tidur di ruangan yang terbaik, sedangkan saya bertarung melawan roh-roh jahat itu sendiri. Oh, mungkin dia tidak mendengar, pikir pemuda itu. Pemuda itu kemudian tidur sebentar di malam itu. Keesokan harinya segala sesuatu berjalan seperti biasa. Karena merasa sangat lelah, pemuda tersebut hari itu tidur lebih awal di malam harinya. Sekitar tengah malam, ia mendengar lagi ada yang menggendor-gendor pintu dengan lebih keras daripada peristiwa sebelumnya. Dan pemuda itu kemudian turun dan berusaha untuk membuka pintu. Ternyata dia berjumpa bukan hanya dengan 3 roh jahat, tapi iblis mengutus sekitar selusin roh jahat ke rumahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ilustrasi ini menampilkan bahwa ia bertarung sangat hebat melawan 12 roh jahat yang diutus oleh iblis. Dan akhirnya dia berhasil melawan mereka dan menutup pintu. Malam pertama sudah kelelahan, malam kedua bukan hanya kelelahan tapi kewalahan. Terkadang mengurusi hidup rumah tangga kita bukan hanya kelelahan tapi kita mengalami kewalahan Bapak Ibu Saudara. Betul tidak Bapak Ibu Saudara jemaat ya? Persoalan rumah tangga sangat pelik, persoalan hidup sangat pelik. Dan kita seperti ini yang berhadapan dengan lusinan roh jahat Bapak Ibu Saudara. Keesokan paginya, karena dia tidak lagi tidur di kamarnya, dia kelelahan, dia tidur di sofa. Paginya dia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai segala yang terjadi pada 2 malam tersebut. Perlahan-lahan dia berjalan ke kamar tidur Tuhan Yesus yang sangat indah itu. Dan kemudian dia mengetok pintu. Dia berjumpa dengan Yesus. Yesus, kemudian dia masuk. Tuhan Yesus, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi selama 2 malam ini. Saya harus bertarung membuat si jahat itu pergi dari pintu rumahku. Sementara engkau tidur di sini. Tidakkah engkau memperhatikanku? Bukankah aku telah memberikan kepadamu ruangan yang terbaik di dalam rumahku? Pemuda itu melihat Yesus menitikan air mata. Ketika dia berbicara, dia berkata, aku tidak mengerti, aku berpikir bahwa ketika aku mengundangmu dalam rumah, maka engkau akan tinggal bersamaku, engkau akan menjagaku, dan aku berikan kepadamu kamar yang terbaik dalam rumahku. Apalagi yang harus aku perbuat? Terkadang dalam kehidupan keluarga, kelelahan, keletihan, kewalahan, upaya kita membangun hidup rumah tangga dengan baik-baik, kemudian kita sampai pada titik di mana, Tuhan, apalagi yang harus aku perbuat? Ketika tantangan datang kita bertanya, apa lagi yang harus kita perbuat Tuhan? Ketika banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dalam rumah tangga, kita bertanya, Tuhan di manakah engkau ketika banyak persoalan, ketika banyak hal yang aku alami? Apa lagi yang harus aku perbuat? Sama dengan pemuda ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata dalam ilustrasi ini, anakku yang kukasihi, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau dan sangat memperhatikan engkau. Aku melindungi apa yang engkau berikan kepadaku untuk kujaga. Tapi ketika engkau mengundangku untuk datang dan tinggal di sini, engkau membawaku ke kamar yang indah dan megah ini dan menutup pintu ke bagian lain dari rumah ini. Aku hanya menjadi Tuhan atas kamar yang kau berikan kepadaku. Dan tidak ada roh jahat yang masuk dalam kamar yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Pemuda itu akhirnya tersadar. Dia minta ampun, Tuhan Yesus ampunilah aku. Ambillah seluruh rumahku. Kuasailah seluruh milikku. Kuasailah seluruh kehidupanku. Aku menyesal, aku tidak menyerahkan seluruh kehidupanku, semuanya kepada Tuhan. Sambil berkata demikian ia membuka pintu kamar itu dan berlutut ya di kaki Yesus. Dan dia berminta ampun, Tuhan ampunilah aku karena aku hanya memikirkan tentang diriku sendiri. Kadang dalam rumah tangga kita hanya berkutat dengan diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, orang-orang yang ada dalam rumah kita sendiri. Seringkali kita
melupakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan kesibukan kita. Nanti ketika tantangan datang, Tuhan menjadi terminal terakhir untuk kita mempertanyakan, apa lagi yang harus aku perbuat Tuhan? Di manakah Engkau ketika aku kelelahan, kewalahan berhadapan dengan dunia ini? Bapak Ibu Saudara, kita tidak benar-benar menyerahkan rumah tangga kita untuk Tuhan kuasai, Bapak Ibu Saudara jemaat. Kondisi-kondisi eklesia domestika kita menjadi tergerus oleh karena kita bekerja dengan ego dan kekuatan kita. Kita bekerja karena kita berpikir kita kuat, kita bekerja dan kita berpikir ini untuk gereja. Tetapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang selanjutnya, what next? Apa yang selanjutnya harus saya buat untuk Tuhan? Apa selanjutnya Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Benarkah kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ketika eklesia domestika, rumah tangga kita menjadi pusat dari aktivitas pekabaran Injil, maka Yesus harus menjadi Mesias dalam rumah itu. Yesus menjadi Mesias dan dalam pekabaran itu Paulus ditolak ya di sinagog. Paulus ditolak, akhirnya dia mengebaskan pakaiannya dan kemudian dia meninggalkan kota Korintus. Dia berpikir untuk pergi dan mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain. Paulus berpindah dari sinagog menuju ke rumah-rumah tangga keluarga. Dimensi gereja yang paling utama adalah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Mana kejadian yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga kita? Sudahkah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai eklesia domestika? Rumah tangga kita sebagai gereja rumah tangga di mana Tuhan hadir membawa perdamaian, membawa keselamatan, kuasa kebangkitan itu semakin nyata. Bahkan juga terjadi pertobatan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagaimana kondisi kehidupan keluarga kita? Bagaimana kondisi kehidupan papa di rumah, mama di rumah, orang tua di rumah? Hubungan-hubungan hidup yang terjadi dalam rumah tangga antara orang tua dan anak-anak. Hubungan-hubungan hidup yang terjadi antara orang bersaudara, Bapak Ibu Saudara, dengan kearifan lokal Maluku, sagu salempeng di patah dua, potong di kuku rasa di daging. Itu kekuatan moralitas, kekuatan etis kita membangun eklesia domestika sebagai orang Maluku. Apakah kekuatan itu masih tergambar di tengah realitas eklesia domestika kita dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara? Satu susah, yang lain pun susah. Satu makan, sama-sama makan. Meja makan tanpa garam dan cili menjadi tempat pusat kita membangun komunikasi. Ataukah di meja-meja makan kita, anak-anak pegang handphone ya, gadget. Mama dan papa pegang gadget, ada yang taruh gadget di samping sambil makan. Digitalisasi ya, gadget ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya. Bagaimana aturan-aturan kedisiplinan dalam kehidupan keluarga kita perkuat lagi sebagai orang-orang percaya. Pasti ada rumah tangga keluarga yang memperketat disiplinnya dalam keluarga. Meja makan harus menjadi tempat persekutuan hidup papa, mama, anak-anak, dan semua saudara. Saya boleh ada handphone. Bebas handphone selama di meja makan, bebas handphone dari jam sekian sampai jam sekian, hanya untuk bercerita dengan orang tua, hanya untuk bercerita dan membangun kehidupan keluarga, hanya untuk berdoa bersama, menyanyi bersama. Bagaimana persoalan bina keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana konteksnya di tengah-tengah realitas berjalan bersama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadikan rumah kita sebagai eklesia domestika. Kita menjadikan diri kita sebagai eklesia, kita menjadikan rumah kita sebagai eklesia domestika, dan kita keluar menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah kehidupan bersama. Saya punya satu video yang mau saya putarkan, bukan saya punya ya, saya ambil dari Instagram dan saya ingin Bapak Ibu Saudara menontonnya. Dan bagi pemirsa RRI boleh mendengarkan dari audio video itu. Di tepi pantai, seorang anak kecil hampir setiap hari datang membawa ember dan skop kecil. Ia sangat suka membangun menara pasir. Dari pagi sampai sore ia duduk di dekat bibir pantai, membentuk dinding, menumpuk lapisan, lalu menghiasinya dengan kerang-kerang kecil yang ia temukan. Namun setiap kali ombak datang, menara itu runtuh.
Pasir yang ia bentuk hancur berantakan, bahkan kerang-kerang yang ia tata rapi ikut terseret air. Anak itu tidak menyerah. Keesokan harinya ia mencoba membuat menara yang lebih tinggi. Ia menekan pasir lebih keras, ia membuat dinding lebih tebal, ia menambahkan hiasan lebih banyak. Tapi tetap saja, begitu air pasang naik, menaranya lenyap. Hari-hari berlalu. Anak itu semakin lelah. Ia mulai merasa semua usahanya sia-sia. Untuk apa aku membangun kalau selalu hancur? Pikirnya dengan sedih. Suatu sore, ketika ia duduk lesu di pasir, ia melihat seorang nelayan tua yang sedang menambatkan perahu ke dermaga batu. Ombak yang sama menghantam, tetapi perahu itu tidak hanyut. Tali yang kuat mengikatnya pada tiang, dan dermaga kokoh itu tetap berdiri meski air bergemuruh. Anak itu memperhatikan lama, lalu sebuah ide muncul. Keesokan harinya ia tidak membangun di pasir yang lembek di tepi laut. Ia mencari batu besar yang menjorok sedikit ke pantai. Di atas batu itu ia mulai menata pasir. Menaranya tidak sebesar dulu, juga tidak setinggi yang pernah ia coba, tetapi berdiri di atas dasar yang kokoh. Ombak datang dan air tetap mengalir, namun kali ini menara pasirnya tidak roboh. Anak itu tersenyum lega. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia hanya sibuk membuat menara indah, tetapi tidak pernah memperhatikan di mana ia mendirikannya. Bukan bentuk menara yang menentukan apakah ia bertahan, melainkan tempatnya berdiri. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus." Hidup kita sering seperti anak kecil yang membangun menara pasir. Kita berusaha membentuk masa depan, menyusun rencana, dan menghiasi hidup dengan hal-hal yang menurut kita indah. Namun ketika badai datang dan ombak persoalan menghantam, semua yang kita bangun bisa hancur seketika. Kita mudah kecewa ketika apa yang kita perjuangkan runtuh. Kita merasa lelah dan bertanya-tanya, untuk apa kita berusaha jika akhirnya tidak ada yang bertahan? Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa yang terpenting bukan seberapa besar atau indah yang kita bangun, melainkan di mana kita mendirikannya. Jika hidup kita hanya berdiri di atas hal-hal dunia yang rapuh, maka sekali guncangan datang kita akan goyah. Tetapi bila kita menaruh dasar kita di atas Kristus, batu karang yang teguh, maka kita akan tetap berdiri. Tidak berarti badai tidak akan datang, tetapi badai itu tidak akan mampu merobohkan kita, karena dasar kita kokoh. Setiap doa, setiap langkah iman, dan setiap ketaatan adalah cara kita menaruh hidup di atas dasar yang benar. Sama seperti menara pasir di atas batu yang tetap bertahan, hidup kita pun akan kuat ketika berakar dalam Kristus. Injil Matius 7 ayat 24-27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Jika saudara tertarik dengan cerita-cerita ilustrasi seperti begini, saudara dapat klik link yang ada di bio saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Eklesia Domestika, kehidupan rumah tangga kita harus dibangun kokoh berdasarkan Kristus. Apakah rumah tangga kita telah dibangun dalam kekuatan firman-Nya? Ataukah kita hanya melaksanakan ritus datang beribadah, pulang, bertengkar lagi dalam rumah, berselisih lagi dengan saudara? Itu bukan tampilan diri kita sebagai eklesia domestika. Ketika Kristus menjadi dasar di tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangga kita, kita kokoh berdiri dan kita melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti pemuda tadi yang hanya mengundang Yesus, menempatkannya dalam satu ruangan tertutup, saudara-saudara. Tapi Yesus menguasai seluruh kehidupan kita. Yesus berdiri bersama-sama dengan kita, tetapi yang terpenting dalam menjadi eklesia domestika, kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara-perkara hidup kita.
Saya ingat ada satu lagu ya Bapak Ibu Saudara, jadikan aku Tuhan rumah doaku. Mari kita melakukannya secara bersama-sama mengakhiri refleksi di pagi ini. Mari kita bawa hidup kita ke tempat kudus Tuhan. Mari kita mendirikan mesbah bagi Tuhan dalam rumah-rumah tangga keluarga kita. Kita sama-sama melakukan lagu ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sungguh jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saudara, kita bawa hidup kita bawa rumah tangga kita menjadi eklesia domestika untuk memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara. Amin. Kita masuki saat teduh untuk kita merenungkan firman ini dan membangun komitmen membangun hidup kita ke depan. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah. Kita mengaku iman dengan mengikrarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke bawah kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk
Silakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Mita Syaila. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Semoga lagu yang kita bawa bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
kasih Nona Mita, Tuhan memberkati untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Jemaat mendahulinya, dengarlah anjuran. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan, di hadapan-Mu kini telah terkumpul seluruh pemberian umat. Bapa terima dan berkatilah pemberian umat-Mu ini sebagai berkat yang harum di hadapan-Mu. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Huel Lewakabesi. Dipersilakan. Selamat pagi semua, shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat bagi katong semua.
kasih Nyong Hurl, Tuhan memberkati untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita menyatu hati dan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Tritunggal, Allah Bapa Pencipta, Allah yang mengasihi kehidupan umat-Mu. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah karya pengorbanan, keselamatan yang Yesus Kristus Putra-Mu anugerahkan di tengah-tengah pergumulan hidup kami umat-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu bergumul sendiri, sebab kuasa Roh Kudus tetap berkarya menyertai, mempersatukan, menghidupkan kehidupan umat-Mu. Di hari Minggu, hari Tuhan ini, kami umat-Mu datang mempersembahkan pujian, syukur, dan terima kasih untuk karya kebaikan Tuhan, untuk hidup yang boleh kami jalani dan kami nikmati, untuk kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga yang boleh terjadi dan berlangsung di tengah-tengah kehidupan kami, untuk karya-karya kerja dan pelayanan yang Tuhan nyatakan, bahkan setiap berkat-berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu. Tapi juga di setiap tantangan dan pergumulan hidup kami menikmati cinta kasih Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu bergumul sendiri. Di tengah rasa syukur kami atas kebaikan kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu, kami datang memohon, ya Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami belum mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ketika kami belum mampu menjadi eklesia domestika, gereja rumah tangga yang utuh di tengah-tengah perjalanan hidup kami memohon, biarlah kekuatan kasih-Mu mempersatukan kehidupan kami. Biarlah kami mampu untuk menjadi eklesia domestika di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Tuntun kami Tuhan agar dengan pengampunan-Mu melayakan kami, membangun komitmen hidup agar hidup kami pribadi, hidup rumah tangga kami, hidup di tengah-tengah pelayanan kami, hidup bersama kami dengan semua saudara kami akan dibaharui lebih berkenan kepadamu Bapa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dan memohon, Engkau mengenal semua umat-Mu yang hadir dan beribadah di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu kepadamu ya Bapa. Berkenan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak yang masih ada dalam kandungan, setiap anak-anak kecil, setiap remaja, setiap orang-orang muda, setiap orang-orang dewasa, orang tua kami Tuhan berkati, setiap orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, semua umat Tuhan yang berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup, bahkan di tengah tantangan-tantangan yang berhadapan dengan persoalan hukum. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan umat-Mu, berilah kasih-Mu, sudilah kiranya Engkau selalu tinggal dalam kehidupan umat-Mu, sudilah kiranya Engkau berkarya, bertahta, berkuasa, Engkau menolong kehidupan umat-Mu hari lepas hari, di tengah tugas dan tanggung jawab, di tengah pekerjaan-pekerjaan yang umat-Mu lakukan, bahkan di tengah hidup rumah tangga. Tuhan memberkati setiap rumah tangga keluarga. Kokohkan iman, keyakinan, percaya mereka. Jadikanlah rumah tangga umat-Mu sebagai gereja rumah tangga, sebagai eklesia domestika, di mana Tuhan hadir berkarya menyatakan keselamatan, di mana perubahan dan pertobatan itu terjadi dan membawa kedamaian, membawa sukacita dan kebahagiaan, di mana Tuhan menjadikan hati dan kehidupan umat-Mu sebagai tempat di mana doa-doa itu terselenggara, di mana pelayanan firman itu tercetus dalam kehidupan setiap rumah tangga. Di tengah berbagai tantangan hidup, di tengah berbagai kesibukan dunia ini, di tengah berbagai kemajuan digitalisasi, kami yakin sungguh Engkau Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus akan berkarya, memberikan kasih, memperbaharui setiap kehidupan pribadi, bahkan rumah tangga umat-Mu. Ada tantangan yang tidak mungkin kami pungkiri, ada persoalan-persoalan hidup yang dihadapi umat-Mu, tapi yakinkan umat-Mu bahwa sebesar apapun persoalan hidup yang dihadapi umat-Mu, tidak akan lebih besar daripada kasih, kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan yang mengatasi segala perkara hidup ini. Engkau hadir di setiap musim kehidupan umat-Mu, Engkau pulihkan kehidupan umat-Mu seperti salju.
Dan kami percaya Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, menyatakan kasih dan kebaikan di tengah-tengah perjalanan hidup umat-Mu. Seluruh tugas dan tanggung jawab umat-Mu, pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan baik di ruang-ruang publik, di ruang-ruang pelayanan bergereja, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, pensiunan ASN, bahkan juga sebagai TNI Polri, dan tanggung jawab pelayanan publik lainnya ya Tuhan, yang mereka karyakan di tengah pelayanan bersama, tapi juga tugas dan tanggung jawab pelayanan bergereja. Hamba mau minta kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus, berikanlah kelimpahan berkat-Mu, hadirlah dalam kekuatan kasih-Mu. Roh Kudus biarlah berkarya di tengah-tengah setiap tanggung jawab yang dilakukan di tengah-tengah perjalanan hidup umat-Mu. Terlebih khusus bagi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, bagi para dokter, para tenaga medis, bagi para pendidik, para guru dan dosen dalam tugas dan tanggung jawab melayani kehidupan pelayanan bagi anak-anak Tuhan. Demikian juga bagi setiap anak-anak Tuhan dalam tanggung jawab pendidikan mereka, orang tua yang mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak. Hamba memohon ya Bapa, berkenan kiranya bagi semua anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka yang akan menghadapi tes-tes, ujian-ujian sekolah, ujian-ujian akhir, baik dari level SD, SMP, SMU, bahkan juga persiapan masuk ke perguruan tinggi dengan tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendampingi dan mempersiapkan kehidupan pendidikan anak. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Karyakanlah kasih-Mu Tuhan, anugerahkanlah roh hikmat, akal budi, kepandaian, roh kedengar-dengaran, roh takut akan Tuhan, roh kerendahan hati bagi semua anak-anak Tuhan, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat memuliakan Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka lewat cita-cita dan masa depan mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Baik umat-Mu yang hadir di saat ini di gedung gereja Maranatha ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan juga umat-Mu sebagai pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Ambon yang ada di mana saja berada. Tuhan kiranya memberkati seluruh pergumulan hidup mereka. Ya Bapa, kami bersyukur atas pelayanan gereja-Mu melalui klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati pimpinan klasis, ketua klasis, sekretaris klasis bersama dengan anggota MPK, para sekbid, para pegawai, dan 21 jemaat di klasis Kota Ambon dengan seluruh agenda pelayanan di Usbu yang baru. Berkenan kiranya Tuhan memberkati. Bahkan pelayanan liturgika yang boleh terjadi di saat ini. Tuhan memberkati Majelis Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, Majelis Jemaat Menara Kasih bersama dengan tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektaan tuagama, security, pimpinan dan staf RRI Ambon, dan semua orang yang datang menyatakan cinta kasih untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah di saat ini. Dan kedua, anak kekasih kami Mita dan Huel yang telah mengisi nyanyian pujian, berkenan kiranya Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami bawa seluruh hidup kami untuk-Mu, kami bawa persembahan syukur kami untuk-Mu. Terimalah seluruh rasa syukur kami. Jikalau tidak berkenan Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, tapi hamba mohon dengan penuh kerendahan hati, berikanlah berkat-Mu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga keluarga umat-Mu. Nyatakan cinta kasih, pemeliharaan dan pertolongan-Mu, sebab kami percaya janji-Mu dan penyertaan-Mu tidak pernah terlambat. Seperti fajar, seperti mentari yang selalu datang tepat waktu. Engkau Allah tahu yang terbaik untuk seluruh kehidupan kami. Masuki usbu yang baru, hamba meminta kepadamu ya Allah, berkenan kiranya perjalanan hidup umat-Mu, Engkau pegang tangan umat-Mu, termeterai kiranya perjalanan hidup umat-Mu masuki usbu yang baru dalam kuasa kasih Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan kiranya menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan umat-Mu. Ini doa dan pinta kami. Kami begitu percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami begitu percaya biarlah firman-Mu akan senantiasa mengisi hari-hari kehidupan umat-Mu, memperkokoh hidup mereka sebagai eklesia domestika. Tuhan berkati seluruh kehidupan umat-Mu, sebab kami percaya Engkau akan menjawab doa dan pinta kami, bukan menurut kehendak kami. Sebab pemazmur sendiri berkata, Dia yang menanamkan mata ini masakan tidak melihat, Dia yang membentuk telinga ini masakan tidak mendengar. Sungguhnya Engkau Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Engkau akan menjawab doa dan pinta kami. Bukan menurut kehendak dan kekuatan kami, tapi berkenan sudilah kiranya Engkau menjawabnya menurut kasih dan kehendak-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami minta Tuhan menyatukan doa kami dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama kerajaan, jadilah kehendak-Mu pada hari ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Kadang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur masing-masing. Saudara-saudara jemaat, selamat hari Minggu, Shalom.